Bismillah, kita hari ini mau ke Bandung lagi karena ada keseruan-keseruan yang bakal lo lihat. Kita bakal ketemuin beberapa seniman yang ada di Bandung. Karena untuk workshop yang berikutnya bakal ada, kita ketemu Peter, ketemu tempat yang bakal ada pamerannya. Kita siapin dulu dan kita bakal ketemu satu seniman yang menurut gue menarik banget karena punya satu eksperimental karya yang lo harus lihat sih. Emang Bandung nih penuh dengan eksperimental. Lihat aja ntar. Ayo bismillah, langsung aja kita jalan. Jadi kalau lo mau ngelihat satu karya seni yang dicampur dengan meditasi, ini mungkin bisa jadi salah satu ide gagasan yang menarik banget. Yang pasti ini bisa jadi contoh bahwa seni adalah sesuatu yang bisa menenangkan jiwa lo. Beliau adalah seorang seniman yang menurut gue agak gila dikit. Lo bakal ngelihat kenapa gilanya. Yang pasti ini gimana percampuran antara karya seni dan meditation bisa menjadi satu. Ayo langsung aja. Yo, hari ini gue bakal ngajakin lo tour yang nggak bakal lo lupakan karena ini gue lagi sama salah satu perempuan yang keren banget. Kita dikasih kesempatan buat ngeliat rumahnya di mana bakal banyak karya-karya seni yang luar biasa, bakal ada tempat meditation karena ini seorang wanita yang baru aja juga masuk terpilih dari 30-an wanita yang menginspirasi di Indonesia. Seorang seniman, seorang wanita yang melakukan meditation di dalam karya seninya dan mengajarkan tentang energi dan kejiwaan. Gila. Ci, apa kabar? Baik. Thank you so much. Aku udah dikasih waktu untuk datang ke rumah. My pleasure. Ci, boleh cerita dan mengenalkan diri Cici secara sendiri nggak, Ci? Hai, saya Syari Winata. Saya autor, penulis dari 4 buku. Saya pelukis dan juga guru meditasi dan shamanic practitioner. Dan juga saya belajar sound healing. Dan seorang seniman juga. Gila, ini benar-benar lo bakal shock karena bakal banyak hal yang menarik di dalamnya. Tapi kita mulai dari lukisan dulu kali ya, Ci. Di sini tuh apa? Kok banyak karya-karya Cici di sini? Boleh cerita sedikit nggak tentang karya-karya ini, Ci? Karya-karya saya itu, walaupun saya udah nulis 4 buku ya, tapi saya ngerasa kata-kata itu sangat limited. Jadi ketika saya misalnya ngomong dengan nulis di buku atau ngomong langsung, orang lain tuh punya projection dia sendiri kan, punya filter masing-masing pihak gitu. Jadi dengan melukis itu, saya bener-bener kayak saya melukis bisikan laut, saya melukis nyanyian bulan. Jadi saya memberikan bentuk di dalam texture, form, color di dalam painting saya kepada yang tidak berbentuk, yang nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Dan saya memberikan suara kepada yang tidak bersuara gitu loh. Jadi lewat painting itu dari texture, bentuk, form, warna, itu tuh semua mereka tuh satu expression yang untuk melukiskan sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan saya mencoba untuk mengekspresikannya di dalam dimensi painting. Jadi emang itu alasannya kenapa Ci Shirley seorang meditation, maksudnya lebih ke meditation tapi ada ngelukisnya juga kali ya, Ci. Ci, tapi kalau aku ngelihat beberapa karyanya emang benar-benar mix media ya, tekstural juga. Apa sih yang digambarin di sini, Ci? Kayu. Saya tuh melihat keindahan dari nature kan. Kayaknya nothing beat the beauty of the nature gitu. Okay. Jadi ketika saya belajar shamanic journey, in the silence tuh saya benar-benar kayak ya mendapatkan ajaran dari guru-guru dari bumi kita. Apa kayu dengan jadi ini dapetnya dari meditationnya, Ci? Enggak, ketika waktu itu lagi saya ngelukis 2019 mas, saya nggak mikir gitu, langsung tumpahin aja gitu. Jadi saya nggak lagi kayak di dalam manusia, oh kita mencoba untuk diterima sama orang, kita mencoba untuk misalnya fit in, diterima di box ini, di grup ini. Tapi saya pengen kayak jiwa saya tuh bebas gitu. So dalam kehidupan kan kadang-kadang kita harus ngeliat aturan-aturan dan kita nggak bisa terlalu bebas banget gitu kan. Karena kita harus mikirin jaga perasaan orang dan kita harus mikir efeknya apa. Tapi kalau di dalam painting ini saya mau apa jebret gitu, ngebebasin jadi jiwa. Benar-benar ini jadi
media untuk ngeluarin energinya Cici ya. Dan kebayang nggak rasa puasnya itu kan yang tadinya kita nggak pernah dapat di dalam kehidupan setiap hari. Dan di dalam ketika painting itu tuh kita teh puasnya gitu kan. Inilah saya bersama dengan bagus jeleknya. Tapi emang kalau ngomongin kebebasan ya, kenikmatan ya Ci, emang lukisan itu yang kayak Ci Sherly bilang tadi, aku bisa ngelihat banyak banget kebebasan dan kayak penuangan rasa kejiwaan di dalam sebuah karya ini sih Ci. Boleh cerita lagi nggak Ci? Ini kayak ini meleleh segala macem. Ini emang eksperimental atau ada satu ide gagasan di dalamnya Ci? Ini kan kayak crown awaken jewel ya, kayak misalnya kita tuh punya mahkota, tapi kalau dari luar kan kita kayak dikasih mahkota, diakui atau masuk penghargaan gitu kan. Tapi saya ngerasanya kayak ketika saya menjadi diri saya sendiri, ketika saya bisa nerima kejelekan saya gitu kan, dan saya oke, dan inilah saya gitu. Saya ngerasa itulah adalah mahkota saya. Jadi emang bener-bener deep banget ya. Tapi emang ini semua pakai mix media segala macam nih. Ci Sherly emang dulunya belajar ngelukis atau gimana kok bisa tiba-tiba jadi? Malah saya tuh kebalikan, kayaknya ide saya tuh terlalu banyak kayaknya. Jadi kayaknya terus aja datang mah banyak banget gitu. Kadang-kadang kan kalau saya merem juga saya ngeliat warna gitu kan. Terus saya meditasi di rumah, saya pakai mata saya merem pakai lampu kan, ini kebar-kebiar gitu. Jadi saya matanya merem, saya ngeliat kayak itu loh, pakai denger musik gitu kan. Jadi kelihat warna-warna yang gak ada di dunia ini gitu loh. Kayak warna hijaunya tuh hijau cahaya gitu. Jadi saya tuh udah gitu di dalam kayak begitu kan kita tuh feelingnya the beauty kan, ketenangan jiwa, inspirasi, kreativitas. Itu meditasi di rumah juga berarti? Di rumah. Emang ada ruangan tersendiri? Nanti lihat aja. Waduh, ini tapi kalau ngomongin warna sampai rambut Ci Sherly ini emang diwarna juga sendiri. Ini unik banget, sampai rambutnya warnanya unik juga. Jadi kita berpakaian dan menata diri kan bukan karena kita teh pengen diterima atau pengen masuk ke dalam satu status, tapi inilah ekspresi jiwa saya gitu. Waduh, seru banget. Tapi gue mau kasih tahu ya, gue sebelumnya juga ketemu Ci Sherly dan emang ini banyak uniqueness. Ntar gue mau nanyain masalah Ci Sherly nih ngomong sama benda-benda juga kayaknya. Yuk kita lihat-lihat dulu yang dalam. Ternyata isinya sampai dalam-dalam karya semua. Ini coba dong Ci, cerita dikit. Tapi sebelumnya aku mau nanya ya, kok Ci Sherly tuh udah berkeluarga kan, anak juga? Anak 3. Tapi bisa berkarya segini, maksudnya cukup produktif ya, nulis buku juga kan? Iya. Gimana caranya tuh Ci? Ya karena saya udah tahu kayak life purpose saya apa kan, yang harus saya lakuin, yang harus saya lakukan selama saya hidup gitu loh. Jadi mati pun tidak ada penyesalan kan. Ya sisanya tinggal bagi waktu aja. Anak-anak sekolah, saya benar-benar disiplin di komputer dari jam 9 sampai jam 5. Atau kalau lagi ada project saya bisa sampai jam 12 malam. Ci, tapi aku ngelihat yang ini nih, warnanya segala macam ada yang unik ya. Apa sih sebenarnya nih kalau yang ini? Dari proses ngelukis Divine Feminine ini ya, saya menemukan jadi apa sih, gimana sih kita jadi perempuan gitu kan. Kita jadi perempuan tuh bukan kita jadi kayak berpower atau kita menjajah, tapi saya ngerasanya power itu tuh subtle dan lembut. Ketika saya tuh tahu apa yang saya mau, saya tahu apa yang saya nggak mau, tapi saya nggak maksain orang lain atau gimana gitu kan. Tapi saya tahu terarah menata hidup saya gitu kan, untuk ke arah yang saya mau. Makanya kelihatan di sini cara gambarinnya Ci Sherly ini ada uniqueness-nya tersendiri ya. Luar biasa. Yuk boleh sambil lihat-lihat yang lainnya Ci. Ini ada yang, Ci Sherly juga ada beberapa karya yang pakai batu-batuan juga ya? Bener gak sih Ci? Batu, broken glass. Batu tuh ada energinya sebagai seorang yang emang ada, kalau menurut Ci Sherly batu tuh mengandung energi nggak? Kayaknya setiap benda itu kan sebenarnya ada frekuensi vibration kan. Kalau kita bisa menenangkan kayak pikiran kita sampai ke frekuensi kayak meditasi gitu kan. Jadi kita makin tenang sebenarnya ya jadi limitless banget dunia di dalam diri itu tuh kebuka semua sampai ke universe and beyond. Even ke multiverse gitu loh. Jadi bukan cuma meditasi itu teh tenang, terus kita pertama kayak ngeliat monkey mind gitu kan. Jalan-jalan kayak harus ngapain. Tapi setelah kita ketemu yang sampai jiwa state yang tenang banget, yang kayak frekuensi meditasi kan ada beta, theta, delta gitu ya. Nah itu tuh inspirasi, kreativitas, semua penciptaan semua. Itu keluar semua ya? Unlimited. Jadi
Kalau dibilang orang kan biasanya kayak gue butuh ide atau kreativitas nih, kadang bingung mau ngelukis apa. Kalau Cicerly berarti hampir bisa dibilang ya jadi tinggal meditasi aja gitu. Jadi warna apa semua segala, karena begitu kita makin tenang di dalam, itu kan frekuensinya jadi kayak semua ide penciptaan, semua kreativitas ya, penyembuhan, transformasi semua di situ kan. Jadi itu yang bisa bikin energi. Makanya aku ngelihat ada karya yang benar-benar kayak warnanya colorful banget di sini, tiba-tiba ada yang subtle. Itu emang beda-beda frekuensi berarti ya? Waktu itu pokoknya saya lagi 2019 mah nggak mikir aja, langsung merah ambil gitu. Nggak mikir lagi, merah bagus nggak ya di sebelah biru, nggak. Jebret gitu. Dan hasilnya, jadi benar-benar dibikin organik banget ya sih. Wow, yang merah tiba-tiba stand out sendiri dia. Kayak itu yang merah tuh judulnya Gaia Love Breath Life. Kayak si Mother Earth ini teh menciptakan seluruh kehidupan ini, tapi bukan soal penciptaan, tapi cintanya itu yang tidak bersyarat kan. Kayak matahari bersinar, tapi dia tidak pernah meminta apapun gitu loh. Nggak pernah minta even di acknowledge ada orang yang sebel sama dia, dan dia cuma menjadi dirinya sendiri. Kayak bayangin the magnificent of that eternal love. Luar biasa banget sih. So deep ya. Kadang apakah Cicerly banyak kan kalau aku ngelihat bentuk-bentuknya tuh non formal atau maksudnya nggak berbentuk secara lebih organik kan bentuk-bentuknya. Apa itu gara-gara Cicerly merasa itu jadi salah satu yang lebih mudah untuk menggambarkan sesuatu atau gimana? Tadinya tuh saya kepengen kayak lebih nonjol, lebih bertekstur gitu ya. Tapi keinginan itu kayak kepengen apa, lama-lama saya juga jadi kayak nge-integrate feeling itu loh, desire itu ya. Jadi saya bisa calm down, jadi kayak udah cukup gitu kan. Tapi memang saya akan bertekstur atau apa, tapi nggak lagi kayak kekurangan gue harus gitu. I see. Luar biasa. Ini juga Cicerly, bukan? Oh, bukan. Bill, ayo lihat yang ini nih. Yang ini saya terinspirasi lagi nonton Star Wars kan. Kayak the beauty in the galaxy gitu loh. Kayak the empty space atau the black hole, itu kan kayaknya is not empty at all. Cuman kita sendiri aja yang belum tahu gitu loh. Jadi akhirnya setelah itu saya belajar, dalam hidup tuh banyak yang saya nggak tahu. Banyak yang saya nggak paham gitu kan, tapi saya oke dengan keadaan itu, dan saya juga jangan pura-pura sok tahu semua gitu. Gila, tema-tema yang dibawa luar biasa ya, bukan something yang unik dan gila, temanya galaksi, iya maksudnya bener-bener. Kalau nggak gini, tadinya kan kayak ngeliat galaksi kosong gitu kan, multiverse, pengen tahu gitu kan, pengen tahu, udah gitu kan kita jadi selama pengen tahu, pengen dapat kan kita juga nggak happy kan. Karena kan lagi kita pengen, tapi belum nyampe gitu loh. Jadi kan saya mikir, aduh gimana ya, masih banyak keinginan hidup, terus gimana, masa nggak happy terus gitu kan. Jadi saya mikir, udah gue tetap pengen, tapi selama itu belum ini, saya oke dengan lagi masih belum nyampe situ. Oke, jadi poin intinya adalah menerima ya, Ci? Ya, menerima, puas, tapi tetap berusaha gitu ya. Balance between that ya. Jadi the dance of dualisme. Nggak puas tapi puas juga gitu loh, kan jadi susah diomongin kan pakai kata-kata. Kayak lukisan ini ya, saya seneng banget. Jadi kayak saya ngerasa bukan saya sendiri yang ngelukis, Bill. Jadi ketika nunggu kering si resin sama si lemnya ini kan dia berubah bentuk semua segala kan. Jadi kayak dalam hidup ini juga kan nggak bisa semua saya kontrol, saya atur seperti terjadi seperti apa yang saya mau gitu kan. Jadi setelah ngelukis saya bisa surrender, pasrah gitu. Jadi saya ngelihat the beauty of dia, si cairannya bergerak, dia mengering gitu kan. Dan saya malah kayak appreciate the beauty itu loh. Jadi ini tuh bukan saya sendiri gitu, malah ada the greater universe, kayak the greater love gitu kan. Yang ada menopang saya, membimbing saya terus dalam bentuk apapun. Itu saat kita bisa menerima ya, menyerahkan semuanya. Teksturnya juga. Oh, ini pengen kayak gitu ya. Wah, luar biasa. Ini juga banyak found objek juga ya, Ci, di dalam karya-karya. Pasir-pasir kerikil gitu, batu. Ini objek apa nih, Ci? Ini dari batang sage. Sage. Oh, sage kan yang buat dibakar itu kan biasa di meditasi di Bali gitu kan suka di cleansing dulu pakai sage. Nah, saya suka bakar daunnya tapi batangnya kan mau dikemanain, udah saya tempel aja. Oke, nice.
Jadi benar-benar objek-objeknya segala macam pun dari yang sekitar. Heeh. Ayo kita lihat studionya nih, Ci. Aku dari tadi penasaran sama studionya. Where the magic happens. Emang keren banget ini. Ci, boleh cerita nggak? Ini salah satu karya yang ngaco. Nah, sekali lagi ngelukis ini ya, Hmm. saya juga berasa kayak jiwa saya juga tumbuh. Pengertian saya akan kayak eternal love lah. Kayak eternal love itu kan tadinya saya pengen kayak light itu defeat the darkness gitu, kayak putih mengalahkan yang hitam. Tapi akhirnya saya ngerti gitu, eternal love itu teh putih itu teh dansa barengan dengan yang hitam dan sama-sama create gitu. Kayak proses creation itu kan gak akan pernah ada creation kalau putih-putih terus gitu kan. Harus ada light and darkness gitu loh. Ada senang, ada susah. Ada. Iya. Jadi the ability kayaknya ya to see life and to live my life gitu kan. Dengan memakai kayak dualisme sebagai kayak lagu, sebagai puisi, sebagai art gitu loh. Ini idenya itu inspirasinya dari meditation juga berarti? Dari meditation yang saya matanya merem, nah saya ngelihat pakai cahaya yang dari light gitu loh. Jadi saya pengen menggambarkan cahaya-cahaya the beauty yang kita sebenarnya miss to see, yang kita sebenarnya teh miss to know. Ini sampai warnanya tuh kayak, dan dia benar-benar berubah warna, berubah tekstur. Gila. Ini nggak apa-apa, aku Nggak apa-apa. sedikit. Bagus banget, Ci. Ini emang warnanya sendiri terinspirasi dari apa, Ci? Ini jadi kayak Indescaren kan? Indescaren terus yang bulat-bulatnya gitu ya. Kayak bulat-bulat of the memory atau enggak juga tears gitu kan. Tapi tears yang berubah menjadi love kan karena dia udah evolve kepada higher understanding, forgiveness, wisdom. Iya, jadi kayaknya saya ngerasa ini tuh ya kayak bukan cuma kehidupan yang di dalam dunia ini doang, juga terhadap kehidupan semua di masa lampau dan juga kehidupan di dimensi lain. Jadi saya menemukan diri saya multidimensional, tapi saya mengintegrate diri saya itu gitu kan. Dan saya menerima kejelekan saya dan ya semoga bisa bahagia setiap hari. Jadi ini Kembali sebenarnya lagi ke yang simple. doa juga ya jatuhnya. Luar biasa banget. Ayo Bill, ikut ruang meditasi. Ayo kita lihat nih. Gila banyak banget ruangan di sini. Jadi emang rumahnya khusus buat berkarya dan menikmati hidup kayaknya sih. Betah kalau di sini terus ya. Apalagi di Bandung cuacanya. Emang masih adem ya sini tuh. Ayo Bill. Ya. Ini kita di taman ya. Wih, Ini saya bikin sesuai kayak impian saya. ini even luarnya ini desain Ci sendiri. 8 sisi oktagon. Oke. Apa Ci? 8 sisi oktagon itu apa maksudnya? Enggak sih, cuman waktu itu pas lagi ikut meditasi di Bali, saya bentuk yang ruang kelas saya kayak oktagon, ya udah ikutin aja lah dengan size yang di sini yang ada. Ini di atas rooftop, bisa naik. Oke, jadi dalam Di dan atas. atas ya? Heeh. Waduh gila, sampai atasnya Digi. Ini benar-benar kayak di Tomorrowland. Tomorrowland. Tomorrowland itu. Ini tempat apa Ci? Boleh cerita dikit? Ini tadinya saya buat tempat meditasi saya sendiri aja, kalau ikut kelas-kelas, ambil course. Oke, emang tempat meditation. Ini gong juga. Saya belajar sound healing di Paris, New York. Oh jadi Ci Shirley tuh ngambil kelas tuh, apa namanya, punya course tuh sampai 50. Gimana, coba ceritain, aku sempet dengar katanya. Kan saya ngambil pertama di Bali ya, saya pergi diem di Bali 2 minggu, setahun bisa 2-4 kali lah. 2 minggu, udah gitu Covid kan. Nah lagi Covid malah menjadi merdeka kan, guru-gurunya ngadain online course semua. Oke. Jadi ya udah saya di sini terus nanti bangun gitu kan. Jadi Seneng sertifikat banget. tuh ada 50 beneran. Wah, luar biasa banget. Ini sound healing. Sound healing gong. Apa tuh sound healing tuh kayak apa ya, Ci? Sebenarnya kan penyembuhan teh banyak di sound sebenarnya. Jadi kayak sound teh unexplored gitu ya. Jadi a new medicine dari frekuensi. Yaitu sebenarnya karena sound kita bisa di dalam ketenangan jiwa kita bisa connect kepada dari mikrokosmos sampai ke makrokosmos. Dari mikrokosmos sampai makrokosmos kan sebenarnya ada kayak satu pattern arrangement kayak di sacred geometry gitu ya. Gimana kayak bunga teh melingkarnya daun, patternnya bunga kepada binatang juga semua sama kayak larinya planet gitu loh.
kayak di badan kita juga kan, Fibonacci series, Da Vinci itu kayak sebenarnya ada kayak intelligent pattern gitu loh. Dan itu bisa dengan adanya musik atau suara itu bisa Mengembalikan kita teh kepada supaya kita bisa berkemampuan komunikasi dengan semua universe kan di dalam keterangan jiwa. Itu kan jadi satu communication skill yang terlupakan gitu loh. Yang nggak diajarin di sekolah. Tadi Cici sempat ngebahas sedikit kayak Fibonacci dan geometrical. Itu emang benar ada di badan kita. Ada kalau saya percaya. Secara six point di lukisan Cici apakah itu menjadi satu pattern yang terjadi juga di lukisan-lukisan Cici atau kayaknya di dalam saya kan bukan orang yang realis kayak bentuk sampai kayak bener-bener rasio gitu ya. Tapi saya kayaknya cuma menangkap the essence of the beauty itu loh. Bukan cuma essence beauty kayak menggambarkan kayak lukisan pengen bentuk yang di luar bagus, tapi kayaknya I get the feeling gitu, pemahaman, understanding kayak apa life gitu kan, apa itu problem, apa itu darkness gitu kan. Tapi kalau mau cerita ke orang kan kita keblok ya. Jadi ya udah saya ngelukis dengan yang the full consciousness saya dari higher consciousness sama subconsciousness gitu. Ayo coba kita tes dulu ini gong. Sound itu kan air kan ngerespon ke air kan, sedangkan di badan kita kan 70% kan air kan, liquid. Jadi itu tuh ngerespon terhadap communication, sound gitu loh. Makanya sound is a new medicine. Nah ini sebenarnya cara menggunakannya sendiri emang kita harus duduk merem apa gimana atau kalau di luar negeri itu banyak yang kayak sound healing di Bali apa ya, jadi gongbat gitu loh. Jadi orang-orang tinggal datang, tinggal baringan, tutup mata, nanti ada si sound healernya semua yang mainin. Dari kecil sampai itu di. Tapi Cici lu bisa mainin sendiri ya? Ada alat-alatnya tuh itu semua. Wah gila. Untuk pakai sendiri. Nih kalau mau dengar ini juga bagus suaranya. Gila, kita nih hari bukan cuma ngelihat lukisan tapi ngelihat sesuatu yang unik-unik lain deh. Ini kan kalau kita ngedengerin mata terbuka sama orang kan beda kan. Kalau kita merem, kita sendiri masuk ke dalam jiwa kita sendiri ya dengerin ini kan. Bener-bener kayak berasa kayak di laut, kayak gitu-gitu ya. Ini tiap alat itu punya efeknya masing-masing berarti? Ada, jadi beda-beda gitu. Ngebawa si emosinya dari introduction kayak gitulah. Kayak every movie, every script gitu ya. Awalnya pelan. Ini juga karya-karya Cicerli di sini. Ini beda lagi tapi Ci, yang di sini. Oh ini pertama kali yang saya ngelukis 8 lukisan ini sebenarnya yang harusnya nyambung. Ceritanya tentang apa nih Ci kalau yang ini? Ada yang mau diceritain sedikit atau? Bentar apa ya udah lupa, ini tuh 2019. Ya ini jadi kayak cerita 8 lukisan kayak as above, as below. As within, so without. Jadi dari dalam kita gimana, makanya kita ngelihat orang semua di luar gimana kan. Terus as above, as below gitu. Jadi lebih apa ya, kayak maksudnya, dan itu digambarkan dengan vibrasi atau? Jadi perjalanan dari kayak cerita di dalam kehidupan ini, kita inner child healing, terus healing di dalam hidup masa ini ya, terus healing kehidupan masa lalu, terus healing ancestor family, terus healing past life yang di ada dimension itulah. Aku ngelihat itu ancestor sedikit sih di sini, kayak maksudnya ada rasa-rasa, makanya ada rasa-rasa kayak balik ke zaman lalu sedikit nih. Itu jadi life purpose saya yang saya mau bikin door 1 sampai door 10 gitu. Dan juga mau saya kemas sebagai online course gitu kan. Jadi kayak ya kita melalui healing itu semua, tapi bukan berarti door 10 tuh lebih tinggi dari door 1 gitu. Jadi emang ada proses-proses itu ya? Kayak banyak doorway gitu kepada healing.
Shirley, sebenarnya kalau buat ke depan ini ada planning apa aja, coba dong boleh cerita dikit ya? Nanti bulan Desember tanggal 10 saya mau pameran di Museum Puri bareng sama Gen Project di Ubud. Oh itu di Bali kan berarti? Solo. Oke. Dan berarti emang berkarya terus. Shirley tuh berkarya berapa kali sih? Maksudnya tiap minggu berkarya atau gimana? Selagi free itu saya berkarya. Kalau lagi zamannya kayak mau benerin website, lagi benerin investment, lagi pergi, lagi buku gitu. Oke, tapi jadi otak sih jalan terus gitu kan. Ini harus tetap. jalan. Oke, thank you so much. By the way, kita bakal ngobrol. Gue pengen ngajakin Shirley ngobrol juga. Ngomongin masalah meditation lebih dalam lagi dan kesenian. Kalau tadi lo ngelihat baru turnya, abis ini kita ngobrolin gimana. Karena Shirley bisa menggabungkan antara meditation sama kesenian menjadi sebuah satu kesatuan di mana melukis menjadi meditationnya dia, tapi juga outcome dari karya-karya itu menjadi sebuah hasil dari meditationnya. Ini kayaknya menurut gue bisa penting banget ilmunya, dan itu kayaknya harus duduk kita ngobrol lebih dalam sih. Jangan lupa buat ngeliat video berikutnya. Thank you, Ci. Thank you, Bill.